Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Pada kesempatan yang baik ini kembali saya akan berbagi mengenai materi tentang yang baru-baru ini, yaitu bagaimana cara mengisi belangko ijazah ya. Nah, dalam hal ini belangko ijazah ini sudah diterbitkan oleh Kemdikbud Ristek Direktorat Sekolah Dasar pdsd.kemdikbud.go.id, psd.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa kunjungi ini, atau Bapak Ibu silakan langsung simak materi yang akan dibacakan oleh saya berikut ini ya. Jadi sosialisasi penulisan belangko ijazah ini baru saja kemarin dilaksanakan berdasarkan Persesjen Kemdikbud Ristek nomor 1 tahun 2022. Nah, ini ada outline-nya. Yang pertama A. Peraturan Persesjen nomor 1 tahun 2022. Yang B. Tata cara pengisian belangko ijazah SD. Ada petunjuk umum, penggantian, dan penata usahaan. Nah, kemudian sesuai dengan Persesjen ini nomor 1 tahun 2022. Nah, ini pasal 6 ayat 1, kelulusan peserta didik dituangkan melalui ijazah dan surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh satuan pendidikan. Pasal 6 ayat 2, kelulusan SD SDLB program paket A atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni 2022. Surat keterangan lulus diberikan, ini pasal 7 ayat 1, sesuai dengan tanggal kelulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 yang ini. Kemudian pasal 7 ayat 2, surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya mencantumkan nilai rata-rata ujian sekolah atau rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan. Kemudian Persesjen nomor 1 tahun 2022 masih pasal 8 ayat 1, ijazah diberikan paling lambat 15 Juni, 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya belangko ijazah oleh satuan pendidikan. Kemudian pasal 8 ayat 2, tanggal penerbitan ijazah paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat tanggal 31 Juli 2022. Jadi sudah jelas tadi 15 Juni itu awal atau paling lambat tanggal 31 Juli tahun 2022 ya. Untuk selanjutnya pasal 9 ayat 1, dalam hal kepala satuan pendidikan berhalangan, maka pengisian belangko ijazah, penandatangan ijazah, dan penandatangan surat keterangan lulus dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh A. Dinas untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau ketua penyelenggara satuan pendidikan untuk satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Pasal 9 ayat 2, satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Kemudian tata caranya adalah sebagai berikut. Ini petunjuk umumnya. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca, menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Kemudian jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisannya. Ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan tinta warna hitam pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman depan dan belakang. Kemudian satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten, kota, provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili dapat mengambil ijazah ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Nah, ini contoh ijazah tampil depan, halaman depannya, ini tampak belakangnya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya petunjuk khusus pengisian belangko ijazah SD halaman depan. Yang nomor 1 ini nama sekolah yang bersangkutan sesuai dengan nomenklatur. Ini nomenklaturnya kita sudah punya masing-masing. Ya, sudah ada ya nomenklaturnya. Kemudian nomor pokok sekolah nasional NPSN. Di sini di nomor 2. Kemudian kabupaten kota sesuai dengan nomenklatur. Ya, tanpa mencoret
nama nomenklatur kabupaten garis miring kota ada tanda bintang tanpa mencoret, merujuk kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Contoh Kabupaten garis miring Kota Bandung misalnya. Kemudian yang keempat, nama provinsi. Yang kelima, nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama di sini menggunakan kapital huruf nama siswanya menggunakan huruf kapital semua. Contoh ini contohnya. Nah, ini huruf kapital semua. Untuk kemudian yang nomor 6, tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Ini sesuai dengan akte kelahiran biasanya. Kemudian yang nomor 7, nama ayah ibu wali siswa pemilik ijazah. Nomor 8, nomor induk siswa pemilik ijazah. Nomor 9, nomor induk siswa nasional. Ini NIS lokal, dan yang ini adalah NIS nasional pemilik ijazah. Kemudian yang nomor 11, nama kabupaten kota tempat secara lengkap, ditulis diikuti dengan nama kota atau kabupaten. Kemudian yang nomor 12, pada tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Contoh, ini tanggal ini tidak ada 01 gitu, tidak, langsung saja 1 misalnya ya, tidak 01 atau 09 sampai 09. Kalau 10 ya 10, 11 dan seterusnya. Kemudian Juli 2022 disebut nama bulannya, tidak ada tanda strip ataupun dan lainnya. Kemudian yang nomor 13, nama sekolah, nama kepala sekolah, dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus PNS diisi dengan NIP ya, ada NIP-nya, disertakan NIP-nya. Sedangkan kepala sekolah yang berstatus, yang bukan berstatus PNS atau non PNS diisi strip. Penanda tangan ijazah tidak perlu mencantumkan petulisan PLT, tidak perlu, atau pelaksana tugas itu tidak perlu pada kolom nama jabatan. Kemudian yang nomor 14, stempel sekolah ini menyentuh pas foto. Ukuran foto 3x4, hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap jari pemilik ijazah di sini. Nah, di sini ya, di sini dibubuhi cap sidik jari ya pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Nah, kemudian petunjuk yang di belakang, belangko ijazah halaman belakang, nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya sama seperti tadi, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa lokal, nomor induk siswa nasional. Kemudian dan nomor 6, nilai ujian yang diperoleh sesuai surat edaran Menteri Pendidikan nomor 1 tahun 2021 tentang penyediaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Nilai ujian sekolah ditulis skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Sudah jelas ya. Kemudian nomor 7, rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nama nomenklatur kabupaten kota tempat penerbitan secara lengkap. Jadi yang tadi ditulis Kota Malang atau Kabupaten Tanggamus misalnya. Kemudian tanggal penerbitan ijazah ditulis dengan tulisan angka dan bulan, ditulis dengan menggunakan huruf kapital, di depan tidak disingkat. Tanggal penerbitan ijazah dengan tulisan angka dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital, di depan tidak disingkat. Nomor 10, nama kepala sekolah dan NIP dari kepala sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala sekolah bersangkutan. Bagi yang berstatus non PNS diisi strip. Kemudian yang ke-11, stempel sekolah. Dan untuk selanjutnya penggantian dan pemusnahan belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantinya yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. 2. Belangko ijazah yang 1. Mengalami kesalahan pengisian dan atau tidak terpakai dikembalikan oleh Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dengan disertai berita acara serah terima pengembalian belangko ijazah yang ditandatangani
oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian yang ketiga, belangko ijazah yang telah dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan cadangan yang tersisa di Dinas Pendidikan dimusnahkan dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pemusnahan belangko ijazah dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. 2. Pemusnahan belangko ijazah sebagaimana dimaksud 1, angka 1, disertai berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pihak kepolisian. 3. Pemusnahan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Kemudian penatausahaan ijazah, Dinas Pendidikan wajib melakukan penatausahaan ijazah melalui pencatatan dan penyimpanan baik secara manual maupun digital atau terkomputerisasi mengenai data pemanfaatan, pemusnahan, dan pengembalian belangko ijazah. Data yang dicatat dan disimpan dimaksud paling sedikit memuat kode ijazah, NPSN, dan NISN. Demikian tata cara atau sosialisasi penulisan ijazah tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jika ada yang menginginkan filenya, nanti akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.